Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Ya teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di sini dan saya minta waktunya dan akan menyampaikan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Teman-teman, P5 ini sekarang nama istilahnya P5 itu kepanjangan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, ini harus hafal. Nah, kalau dulu kita ini pernah dan kita ini sudah melakukan ini dari tahun 2013 awal masuk kurikulum ke-13. Kita cuma ini karena kurikulumnya ganti, namanya ganti. Kalau dulu kita namanya pendidikan karakter. Nah, bahkan juga kita dulu pernah juga membuat modulnya juga sudah dibuat ya oleh tim khusus. Nanti dan akan tetapi di kurikulum Merdeka ini ganti namanya dengan istilah proyek penguatan pelajar Pancasila. Kok namanya proyek? Nanti jelaskan ya. Sebelum saya paparkan, sebelumnya saya sampaikan dulu berdirinya saya di sini nih teman-teman. Seperti yang tadi di awal dikatakan Misipa, bukan juga menggurui. Saya juga belum banyak tahu dan belum mengaplikasikan yang secara prosedural di kurikulum Merdeka ini. Yang kita pernah lakukan dulu tanpa adanya, kita udah melakukan yang namanya pendidikan karakter tanpa terstruktur seperti yang terstruktur di kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk sesuai strukturnya, harus membuat alurnya, harus dibuat modulnya, dan itu kita nggak asal praktek-praktek aja dulu. Ketika pendidikan karakter kita udah rencananya kita mau bikin ini, stepnya begini-begini simple, nggak pakai pembukuan. Di kurikulum Merdeka ini kita dituntut harus mempunyai bukti fisiknya, harus terencana seperti layaknya RPP. Gak cuma RPP itu dibukukan saja, tapi nanti dibuat laporannya. Bahkan karena ini nanti juga ada rapotnya sendiri. Kalau dulu pendidikan karakter kita terintegrasi ke pelajaran intrakurikuler di dalam kelas. Sesuai temanya, hari temanya apa ya yang perlu dipraktekkan nanti di hari Jumat. Kita dulu menjadwalkan di hari Jumat ya. Ini kita mau ngapain gitu kan? Tanpa terencana. Nah, di sini harus terencana. Harus dibuat alurnya ya. Tapi pada hakikatnya walaupun kita dibuat di awal dulu, ini idealnya dibuat di awal nih modul P5 ini, jauh-jauh sebelum kita mulai mengajar harus sudah terencana. Tapi apa daya, ini sudah memasuki tahun ajaran baru dan kita baru masuk, ini baru disosialisasikan dan bahkan belum dibuat. Nanti setelah ini mudah-mudahan nanti ada waktu khusus ya Pak Adi ya, kita membuat sama-sama, ada timnya dan ada PJ-nya. Pembuatan P5 ini harus terstruktur benar-benar dan terrealisasi, terbukukan di setiap tingkatannya agar ada bukti fisiknya. Karena suatu saat yang namanya kita juga sudah memasuki sebagai sekolah mandiri berubah ya. Mandiri berubah, suatu saat kementerian akan datang ke sini untuk melihat bukti fisik yang apa saja yang sudah dilakukan di mandiri berubah, sekolah mandiri berubah ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti terencana. Coba diulangi lagi, apa itu singkatan daripada P5? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Oke, nah biar ingat dan ini ada tepuknya nih sebenarnya ya. Mau dipraktekkan? Oke. Jadi P5 ini biar melekat karena ini bagian dari esensi profil pelajar Pancasila ini menjiwai di kita sebagai guru dan kepada siswa. Kita harus ingat P5 itu apa. Nah, ada gerakannya seperti ini. Kita hafalin dulu proyek penguatan profil pelajar P5. Itu kalau misalnya setiap kata punya gerakan ya. Kalau proyek itu kita gerakannya seperti ini. Ketika penguatan tangan kita kepalkan begini ya. Kalau profil bentuknya gini, segitiga lambang. Karena nanti ada dimensi profil Pancasila itu membentuk segitiga ini. Kemudian kalau pelajar, karena pelajar
Kemudian apa sih P5 itu? Teman-teman, P5 itu adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Jadi proyek ini berbasis masalah. Di sekolah kita ini sedang yang berkembang isu masalahnya apa? Ya, dicari-cari masalahnya. Kalau misalnya umumnya sampah nih yang tidak terkelola dengan baik, maka itulah yang akan menjadi proyek kita. Mau diapain nih sampah-sampahnya? Seperti itu. Atau ada selain sampah, nggak harus hasil produk, nggak harus produk. Bisa juga permasalahan kedisiplinan. Oh, anak-anak ini kurang disiplin, bisa juga. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Kalau kita dulu pernah pelatihan juga yang namanya PBL kalau di SMP ya. Nah, ini juga berbasis proyek yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di kelas. Jadi ini tidak ada kita membuat proyek ini jangan memaksakan harus sesuai dengan mata pelajaran yang ada di kelas. Karena ini di luar daripada intrakurikuler. Ini adalah kokurikuler. Jadi yang ada masalah lingkungan. Nggak harus memaksakan ada hubungannya dengan pelajaran ini nih. Oh, pelajaran kita hari ini adalah temanya diriku. Jadi haruskah membuat proyeknya tentang diriku? Enggak juga, karena jadi karena dirimu aja boleh, gitu ya. Dan proyek ini serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Temanya harus yang menantang. Nah, penerapan profil pelajar Pancasila tadi di sekolah itu untuk penerapan bukan P5-nya, P3-nya. Profil pelajar Pancasila itu bisa di sekolah. Di sekolah itu bisa di intrakurikuler, di kokurikuler, bisa di ekstrakurikuler dan di budidaya sekolah. Tapi untuk P5-nya, proyeknya sendiri lebih ke kokurikulernya. Yang di luar, kalau intrakurikuler kan pelajaran di dalam kelas. Kalau ekstrakurikuler berarti kan yang lebih ke minat bakat ya. Bisa juga itu budaya profil Pancasila di minat bakat. Tapi untuk proyek tidak terkait dengan di ekskulnya. Kemudian di budaya sekolah, salam, sapa, itu beda sendiri gitu. Jadi lebih di luar jam sekolah intinya, di luar jam pelajaran. Karena kita nanti ada jam pelajarannya, jadwalnya dibuat sendiri di luar daripada jam pelajaran di kelas gitu. Bisa model penerapan nanti di jam pelajarannya ini nanti tugas kurikulum nih. Bisa juga ada 3 tipe nih Pak Adi nih. Untuk menaruh jadwalnya ini bisa di jam pelajaran P5 dibuat per jam per hari. Misalnya Senin sepulang sekolah ada 2 JP, kemudian di hari Selasa ada 3 JP dan seterusnya. Ini berarti per hari seminggu ada 2 kali. Bisa juga dengan model per minggu. Sekolah menetapkan 1 hari tertentu dalam seminggu untuk melaksanakan P5. Misalnya tiap hari Sabtu aja nih, kan hari Sabtu udah nggak ada pelajaran jam belajar. Ini bisa tipe yang per minggu itu khususan di hari Sabtu semua kegiatan P5 dari kelas 1 sampai kelas 6 melakukan P5. Misalnya seperti itu tipe pembuatan jadwalnya. Dan bisa juga di dalam model periode. Ini bisa memadatkan pelaksanaan tema proyek dalam satu periode, waktunya 2 minggu atau sampai 1 bulan. Misalnya di bulan Oktober full pelaksanaan P5 setiap harinya. Jadi khusus di bulan itu adalah bulan proyek. Semua dari kelas 1 sampai 6 itu setiap harinya melakukan proyek. Misalnya kok panjang amat sampai sebulan, padahal proyek itu kan sebenarnya seminggu juga selesai. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Untuk menguatkan karakter anak itu, sebenarnya untuk membuat kita mau punya proyek misalnya membuat teh daun kelor, kan gampang kalau dipraktekin mah, ya tinggal ambil, petik, jemur, kalau udah kering tinggal bungkus-bungkusin, simpel kan? Tapi di mana kegiatan serunya, di mana fun-nya, di mana ada masuk ke dimensi profil Pancasilanya? Kalau cuma dikerjakan dalam 1 hari itu
tidak terjadi penguatan karakter, tidak happy, itu mah cuma ya kalau itu mah penjual di luar sana juga bisa sehari jadi membuat produk itu. Kalau tujuannya kita menghasilkan produk. Tujuan dari P5 itu bukan hanya menghasilkan produk, tapi butuh proses yang dapat menguatkan karakter pada anak-anak kita. Karena esensialnya pada hakikatnya adalah tujuannya adalah kepada siswanya gitu. Prinsipnya P5 ini adalah harus holistik. Holistik apa? Tema yang kita pilih harus bermakna. Ya, kegiatannya nanti harus bermakna. Kemudian kontekstual. Kontekstual dalam hal ini adalah kegiatan pembelajarannya itu harus yang mengarah pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Dan juga harus berpusat pada peserta didik. Jangan hasil produknya aja yang dinilai. Selama ini lebih ke hasilnya aja, prosesnya tidak dinilai, kerjasamanya, gotong royongnya, atau kemandiriannya, itu tidak. Di P5 ini ada rubriknya teman-teman. Prosesnya juga perlu dinilai, karena nanti endingnya adalah asesmen. Selama proses itu kita lakukan asesmen, ada asesmen diagnostik, dan ada asesmen formatifnya masuk ke rapot juga nanti teman-teman. Sama aja, kalau dulu kita kan ada rapot di kurikulum Merdeka, di kurikulum ke-13 rapotnya terpisah. Antara rapot keterampilan dengan pengetahuan terpisah. Di rapot kurikulum Merdeka ini tidak ada pembeda antara keterampilan dan pengetahuan, nyatu semua di situ, ya. Dan anggap aja untuk menyalurkan keterampilannya di mana khususnya, ya mungkin di P5-nya ini ada rapotnya tersendiri. Ya, nanti saya tunjukkan ada aplikasi rapot P5 khusus yang sudah disiapkan oleh kementerian, ya, yang kita bisa sesuaikan dengan sekolah kita. Sama aplikasinya dengan kita yang endingnya hanya berapa lembar. Kalau kemarin kita rapotnya itu per semester, ya, per semester, nanti ada lagi di semester 2. Nah, kalau di kurikulum Merdeka tahun 2023 ini, Padi ya, rapot P5 ini di akhir semester di kenaikan kelas itu disatukan dalam satu sheet. Jadi gabungan antara semester 1 dan semester 2 itu dilaporkan di dalam satu, muncul kembali di rapot akhir semesternya, di UKK-nya. Ya, yang di tahun 2023. Sebelumnya kita kan terpisah. Kalau udah muncul di semester 1 nggak muncul lagi di semester 2. Dan ternyata kemarin dapat hal baru bahwa di dalam aplikasi tersebut ending akhirnya nyatu semua yang 1 tahun itu. Karena kan pelaporannya itu jumlah JP-nya itu dihitung per tahun, bukan lagi per semester. Kalau kita mah satu jadwal untuk 1 tahun. Dan ternyata nanti ada yang menarik dijelaskan besok sama Miss Dirus untuk rapot di model pembelajaran kurikulum Merdeka itu, ya. Nah, ini miskonsepsi pelaksanaan P5 yang sering kita temui. Kita beranggapan, saya berusaha meluruskan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan harapan, yaitu tujuan utamanya mencetak pelajar yang kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada 4 miskonsepsi yang dianalisis. Pertama, kegiatan P5 atau profil pelajar Pancasila ini bukan integrasi mata pelajaran, yang perlu kita pahami ya, melainkan kegiatan kokurikuler yang berorientasi pada penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, guru mata pelajaran itu tidak perlu memaksakan untuk memasukkan CP mata pelajaran, nggak usah, karena ini tersendiri, ada rapotnya sendiri, nggak usah maksain, oh ini pelajaran matematika nih, kita mau ngapain nih kegiatannya, nggak perlu juga, abaikan CP-CP yang ada di mata pelajaran, karena P5 sendiri punya CP-nya sendiri, ada CP-nya sendiri, gitu ya. Yang kedua, P5 itu bukan satu-satunya metode untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Karena ada 4 kegiatan dalam mengembangkan
profil pelajar Pancasila, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan budaya keseharian satuan pendidikan. Jadi di P5 ini tadi di awal sudah saya katakan bahwa masuknya ke kokurikuler. Tuh. Yang ketiga, P5 tidak harus menghasilkan proyek atau hasil karya yang dipamerkan dalam kegiatan gelar karya, pameran, panen raya, dan market day atau lainnya. Akan tetapi P5 ini bisa di dalam bentuk aksi, misalnya kampanye, presentasi, kemudian apa lagi? Yang aksi nyata ya, mereka melakukan tari-tarian misalnya. Ketika menari itu kan gak ada produk yang dalam bentuk dinilai gitu ya. Misalnya P5-nya adalah budaya lokal, mengenalkan tari-tarian daerah sesuai minat dan bakatnya. Ada yang senangnya satu kelompok itu menari saman, ada yang menari jaipong, atau nari dan lain-lain yang sesuai minatnya. Artinya tidak harus dalam bentuk produk, hasil pengolahan sampah atau membuat karya poster dan sebagainya. Jadi bisa juga yang tidak dalam bentuk produk gitu orientasinya ya. Kemudian P5 juga menyasar di produk hasil, melainkan ketercapaian dalam elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Misalnya tema kearifan lokal dengan dimensi gotong royong dan kreatif dengan membuat poster. Yang dinilai bukan, tadi saya katakan, yang dinilai bukan posternya saja, tapi ketika mereka berkelompok mengerjakan itu juga kita harus checklist tuh rubriknya. Itu ya. Dan ini bukan hal yang aneh, dulu juga pernah dilakukan. Tapi itu kembali lagi kepada kita, suka tidak disiplin dalam menilai proses hasil akhirnya. Itu. Ya. Sampai sini, sebelum saya lanjutkan ke bagaimana sih cara membuatnya, alur P5 ini modulnya. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu aja dulu. Oke. Lanjut dulu. Kurang jelas ya. Nah teman-teman, ini di P5 itu ada 7 tema yang bisa kita pilih sesuai dengan fasenya masing-masing, atau disesuai tingkatannya. Untuk di SD sendiri itu bisa gaya hidup berkelanjutan, bisa kearifan lokal, bisa Bhinneka Tunggal Ika, dan bisa nomor 6 ya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan terakhir bisa kewirausahaan. Ini bisa dipilih sesuai dengan fase-fasenya. Bagaimana mengetahui ini tema ini untuk fase apa? Itu bebas, yang penting kita sesuai dengan kemampuan peserta didik kita, disesuaikan. Dan dimensi, kita juga ketika membuat modul itu memperhatikan dimensinya apa, elemennya apa, tahunya dimensi itu untuk apa, di mana melihat dimensinya. Kita nggak bisa buat dimensi itu sendiri dan elemen sendiri. Ini gampang teman-teman, udah disediakan, tinggal copy paste. Nah, saya buka filenya. Ini yang disediakan, lo masuk ya. Tutup. Oh iya. Panjang
Loh, ini kemana Bu? Ada Bu? Ini nggak muncul, jadi di slide ini di sini udah pindah, tapi masih foto ini. Windows kan Begini adalah proyektornya mungkin adalah pus. Nah ini Nah ini dimensi profil pelajar Pancasila itu sudah disediakan. Kita mau ambil dimensinya, pilih di sini di file ini, kita nanti masukkan. Bentar. Nah untuk dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa teman-teman? Dimensinya ada berapa? Ada? Ada 8 teman apa aja? 6. Apa aja pertama? Yang pertama, ini loh. Dimensi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan ini ya, ini memiliki 5 elemen. Satu dimensi punya 5 elemen berbeda-beda. Ada yang satu dimensi 3, ada yang 4 elemennya, ya. Kita nggak perlu menghafalnya, sudah ada. Ya, berat ngapalinnya ya. Nah, nanti saya share linknya, saya share, bagikan filenya ya, berbaginya. Nah, untuk dimensi yang pertama, ini perkembangan dimensi beriman bertakwa ini mempunyai sub elemen. Ini di sini tinggal pilih. Kemudian fasenya apa? Kalau kita fase A itu, fase A untuk kelas 1 dan 2 kategorinya masuk ke fase A. Di SD itu ada 3 fase. Nanti dijelaskan sama Miss Irus. Fase A, B, C. Kelas 1 dan 2 fasenya fase A. Maka pilih dimensinya di kolom yang usia 6 sampai 8 tahun, fase A. Fase B itu pilih dimensi dan elemennya di usia 8 sampai 10 tahun. Fase C ini kita pilih yang usia 10 sampai 12 tahun. Dan tergantung kepada dimensi apa yang mau disesuaikan dengan tema yang kita pilih. Di file ini sudah disediakan dari 6 dimensi memiliki elemen-elemennya juga. Diuraikan di sini, tinggal kopas-kopas. Kalau ibaratnya RPP, ini silabusnya sudah ada. Tinggal masukkan ke dalam RPP-nya. Itu, tinggal comot, sesuaikan, gitu ya. Sudah ada di PMM. Apa PMM? Platform Merdeka Mengajar. Kita sebutnya kepanjangan itu PMM. Teman-teman sebagai guru wajib punya install itu. Untuk kurikulum Merdeka itu wajib. Kita semua sudah punya akunnya. Akun belajar itu bisa dibuka dengan akun ID belajar. Masih ingat kan akun belajar yang misalnya nama, kemudian guru, SD, belajar, ID. Nah itu bisa dibuka dan di situ Masya Allah sudah disediakan semua teman-teman. Banyak, mau download judul apa, tema apa, topiknya apa sudah ada. Dan itu boleh digunakan di sekolah kita, boleh dipersilakan untuk di-download dan digunakan. Kalau mau disesuaikan juga boleh, mau disadur plek ketiplek juga boleh katanya. Sudah ada undang-undangnya, boleh diambil dan digunakan di sekolah satuan pendidikan. Gak usah repot-repot kayak tadi kopas. Kalau mau ideal, mau bagus, mau dibuat sesuai dengan sekolah kita boleh. Tinggal sadur. Seperti ini contohnya misalnya. Nah ini awalan modul. Di dalam modul P5 itu ada seperti ibaratnya RPP-nya ya, RPP P5 kalau biar gak bingung. Apa sih modul P5? RPP P5. Ini RPP. Jadi ada sama seperti RPP, ada identitasnya. Ada identitasnya. Ini nanti kita semua masing-masing buat di setiap sekolah, setiap tingkat. Modul proyek fase C.
Fase C tadi untuk kelas berapa? 5 dan 6. Kalau kita mengajari kelas 5, kita kasih dalam kurung kelas 5, fase C kelas 5. Temanya apa? Boleh kearifan lokal. Tadi kan tema ada 7. Di depan tadi udah saya pilih mau kearifan lokal atau yang lainnya disesuaikan. Kemudian pemanfaatan topiknya apa? Topiknya juga udah disediakan tadi yang di file dimensi. Mau pilih topik apa? Ya. Dan tinggal di kopas disesuaikan, masukkan ke dalam format ini. Dimensinya kalau misalnya pemanfaatan tanaman lokal, ini misalnya di sini dicontohkan membuat teh daun kelor, ya, membuat teh daun kelor. Kita bisa ganti kalau mau sesuaikan, mau plek ketiplek yang ini juga, daun kelor kan nggak ada mis di sekolah kita. Kita ganti aja boleh. Misalnya yang ada di sekolah kita daun sirih nih, boleh kita ganti daun sirih. Pemanfaatan teh daun sirih, boleh. Elemennya udah ini aja sama kan, mandiri, kreatif, itu kan dimensinya. Kita ini pemanfaatan pucuk merah. Nah, yang ada pucuk merah bisa nggak? Katanya menanam pepaya kan? Ya disesuaikan dengan tanaman yang banyak di sekolah tuh apa. Kalau emang adanya sama dengan ini bisa gampang, nggak usah edit lagi, tinggal edit sekolahnya aja. Nah, selanjutnya apa yang ada di dalam format modul ajar ini teman-teman, asesmen diagnostiknya ya. Ada terdiri dari 4 tahapan. Tahap di pengenalan itu memiliki 3 aktivitas atau 3 langkah. Yang udah dicontohkan di sini misalnya apa itu daun kelor, ini termasuk pengenalan. Kemudian jenis daun kelor itu apa saja contohnya. Atau misalnya tumbuhan kelor ini, selanjutnya langkah berikutnya tumbuhan kelor hidup di daerah tropis. Ini nggak sesimpel ini. Setelah kita tentukan alurnya, ini nanti dibuat RPP-nya. Kalau di kurikulum Merdeka, pelaksanaannya atau deskripsinya. Nah, ATP itu alurnya, ya, alurnya itu apa itu daun kelor tuh nggak cuma sesimpel itu. Oh inilah anak-anak daun kelor, tapi kita buat rancang sedemikian rupa. Nah, dibuat ngapain aja kan ini misalnya nanti karena untuk P5 ini teman-teman jumlah JP totalnya dalam setahun itu 252 JP sudah ketentuan. Jadi mau membuat dan itu 250 JP kita bagi 2 semester. 2 semester dibagi 2 nggak harus sama karena kan nah, misalnya lebih banyak di semester 1. Taruhlah di semester 1 misalnya 115 JP kita bagi. Oh di langkah 1 nih di apa itu daun kelor mau berapa JP? 5 JP misalnya gitu. Berarti masa cuma apa daun kelor cuma 5 JP mau ngapain aja Miss gitu. Kita buat semenarik mungkin alurnya gitu. Contohnya kita, nah ini ada yang udah lengkapnya nih contoh modul. Daun kelor. Ini ke fase yang saya ganti judul, ganti topik yang di sini adalah misalnya contohnya makananku, budayaku. Nah ini panduan proyek pengembangan. Contohnya masih kearifan lokal, tapi judulnya makananku, budayaku. Nanti di modul tersebut kita cantumkan pendahuluannya, ya. Kemudian setelah pendahuluan, tujuan, alur, dan target pencapaian proyek. Ini juga tinggal kopas tadi, cuma dibuat dalam bentuk paragraf. Karena yang namanya RPP kita buatnya di Word dulu kan, di dokumen dulu. Kalau tadi kan bentuknya PowerPoint. Nah aslinya itu dalam bentuk seperti ini, rapi dan itu terbukukan. Ini sejumlah 31 halaman ini satu kegiatan, satu proyek, satu semester tapi teman-teman. Ya seperti skripsi ya. Ini bukan per bab, beraktivitas. Beraktivitas. Kalau skripsi kan per bab. Kalau ini beraktivitas, tadi kan aktivitasnya ini ada berapa aktivitas? Ada 16 nih. Kan tadi berarti ada 16 RPP teman-teman. Kalau bahasa istilah RPP, tapi kalau di sini ATP
atau aktivitasnya ada 15. Ya, makanan kesukaanku nih. Ngapain aja nanti di 5 JP makanan kesukaanku? Kita buka, kita lihat. Oh ya, sebelum ke membuat aktivitasnya, ini formatnya sebelumnya kita juga menentukan kalau di RPP kurikulum K13 dimensi elemen sebelum di K13 itu ini apa namanya? Jadi misalnya kemandirian, aktivitasnya itu terkait yang ini tadi ada di aktivitas berapa aja? Ya, 11, 12. Kemudian mengembangkan refleksi diri di aktivitas apa aja? 4, 16. Kalau kita mau buat soal KIKD-nya itu terdapat di kegiatan RPP keberapa aja, pertemuan keberapa aja. Nah, itu seperti ini. Jadi ini dimensi elemen dan subelemen profil pelajaran. Ini tinggal kopas masukkan dari tadi yang file dimensi yang sudah disediakan pemerintah, kita masukkan ke dalam format ini. Dan juga di sini ada asesmennya. Setelah melakukan itu juga ada asesmennya. Betul. Untuk dimensinya dipilih, Miss. Gak semua 6-6-nya kita masukkan. Maksimal 2. Yang sesuai. Satu proyek 3 ya, maksimal 3, minimal 2. Tapi semakin banyak dimensi nanti uraikan aktivitasnya semakin banyak, gitu. Makin banyak juga lembarannya. Ini yang cuma 2 aja udah 31 halaman, Bun. Ya. 16 Iya, kalau 16 kegiatannya berarti 16 aktivitas yang harus kita uraikan. Merdeka di mananya, Bu Yeni? Merdeka di mananya ya? Itu dia, saya juga bingung. Anaknya yang merdeka happy dengan kegiatan pembelajaran. Ternyata gurunya belum bisa merdeka sepenuhnya. Harus banyak administrasinya. Ini baru P5, belum CP, TP, ATP-nya juga. Masya Allah. Tenang, sudah disediakan oleh pemerintah di PMM. Makanya download belum? Siapa yang udah punya di Android-nya PMM? 1, 2, yang lain belum? Nah, karena kita sudah mau masuk ke kurikulum Merdeka, mari kita punya aplikasi itu di download di sini di Play Store. Tambahan ya. Teman-teman, apa tuh namanya kemarin kan kami waktu pelatihan juga ada penggunaan PMM ya. SD Permata Insani itu baru 4 orang Nah, yang iya. masuk ke Miss akun Entry, PMM. Miss Puput kedeteksi yang mudah. Dan artinya dari 35 guru belum masuk semua. Ya, PI juga ada, Bun. Kan baru mengenal Merdeka, makanya tahun ini nih. Kalau PAI masih ada, kalau Kiki yang belum kalau itu ciri khas. Ya, itu ciri khas. Kalau PAI ada bahasa Arab, mohon maaf tuh, belum ada di PMM. Ya. Jadi teman-teman, betul, kemarin kita memasukkan mendeteksi sekolah kita itu yang aktif di akun belajar ID baru 4 orang, sayang sekali itu padahal perlu dimanfaatkan. Di situ tuh di PMM nggak cuman ada perangkat ajar, ada rapot, dan ada juga pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikutin. Ya, pelatihan-pelatihan bisa kita ikutin terkait IKM. Kembali ke modul alurnya. Nah, ini materinya sekilas dicantumkan juga di modul. Apa itu makanan tradisional tadi? Gambarnya paragraf dalam bentuk paragraf, udah kayak skripsi teman-teman. Iya, karya ilmiah. Nah, ini aktivitas tadi kan judulnya makanan kesukaanku. Nah, sama kan kayak RPP. Ada identitasnya, jenis kegiatannya apa nih, tatap muka apa tugas mandiri. Itu persiapannya apa, pelaksanaannya dideskripsikan. Nih mau ngapain aja nih di 5 JP ini. Dan bahkan di sini ada LKPD-nya kita masukkan juga sama kayak di RPP. Tuh. LKPD-nya dimasukkan. Nah, ini aktivitas 2-nya eksplorasi isu. Kegiatannya ngapain aja itu ada. Aktivitas ketiga sampai aktivitas keberapa tadi? Ke-16 itu ngapa? Refleksi. Dan ke-15 asesmennya.
berikan untuk penilaian sejauh mana nih anak sudah memahami apa yang kita berikan selama tadi berapa CP? Kalau satu semester tadi 252 itu untuk 1 tahun, kita tinggal bagi 2. Ya, sejumlah itu ya. Jadi teman-teman, format modul ajar itu untuk satu aktivitas kegiatan proyek itu lumayan banyak. Kita nggak cuma asal melakukan. Kemarin kita kan belum maksimal ya teman-teman ya. Bahkan modul ajarnya aja sepertinya kita belum sampai ke sempurna ini. Hanya alurnya yang dibuat kalau nggak salah ya, dan diserahkan ke kurikulum. Nah ternyata itu tadi ilmunya bahwa itu harus diuraikan. Nah kalau kita malas-malas urainya, udah tadi saya bilang kembali ke yang sudah disediakan, manfaatkan saja. Ke PNM, ke Google, ke dunia maya sudah disediakan. Platform Merdeka Mengajar, masuk ya teman-teman. Kalau teman-teman lupa akun belajarnya, silahkan minta di operator, dan di sana sudah ada sandinya. Kita masuk, kemudian download di Play Store. Nah di situ kalian coba buka, ada apa aja di sana. Ternyata banyak, bahkan ada bukunya juga, buku elektroniknya ada di sana. Kita tayangkan video-video hasil berbagi teman-teman kita di berbagai Indonesia juga ada. Oh tema ini tuh kewirausahaan, apain aja ya yang di kelas itu, videonya juga bisa kita ambil di sana, bisa di download. Ada apa lagi di sana? Pelatihan, banyak pelatihan bisa diikuti. Itu teman-teman. Selanjutnya apa? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh ya, rapot ya tadi ya, format rapotnya ya. Nah ini Padi, rapotnya ada aplikasinya juga di platform mengajar, itu sudah disediakan rapotnya. Aplikasinya bentuknya Excel, ada sheet-sheet seperti ini yang perlu diisi. Kita masukkan dulu dimensi-dimensinya, kemudian elemen-elemennya, sub-elemennya. Nanti endingnya cuma simple kayak rapot TK teman-teman. Dimensi ini cuma checklist dalam bentuk berkembang, belum berkembang, sedang berkembang, seperti itu. Itu kayaknya enak tuh kalau bagian Umi, tinggal checklist gampang. Memang kelihatannya kok rumit, banyak sekali itu memasukkan dimensi-dimensinya. Kalau ini misalnya indikator-indikatornya dimasukkan, tinggal checklist gitu. Dan PNM ini bisa dibuka via laptop juga, desktop ya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau yang model di desktop tuh teman-teman. Nah, platform Merdeka Mengajar ini ada perangkat kurikulum CP, TP, ATP, KOSP, KKTP, ini CP sudah disediakan. Di dalamnya itu beranak pinak lagi, banyak modul-modul kalau kita klik. Ada ya, aplikasi rapot ada, rapot project pelajar penyasil juga ada. Seperti ini. Banyak. Jadi jangan dipikirin susah, banyak. Aduh banyak banget sih itu modul P5, belum lagi modul di kelas, modul ATP. Gak usah ditakutkan dan menyeramkan. Ternyata kita sudah dibuat merdekanya apa sudah disediakan, tinggal downloadin aja semuanya tuh. Yang penting kuat-kuat aja tuh memori Androidnya. Kalau di Android memorinya penuh, bisa kita pindah ke versi desktopnya, tampilannya seperti ini. Oke, itu teman-teman dari saya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mari kita sharing aja di sini kalau waktunya cukup. Bila pun tidak, nanti kayaknya kita bisa ditanyakan kepada yang sudah berpengalaman. Justru saya sebenarnya ingin belajar ke teman-teman yang sudah mempraktikkan nih di kelas 1 dan di kelas 4 kemarin. P5-nya seperti apa? Sebenarnya saya belum paham sekali terhadap P5 ini, dan karena belum mempraktikkan secara langsung dan baru akan tahun ini megang di kelas 5 pula.
Jadi sebenarnya yang udah hebat-hebat itu teman-teman yang udah di kelas 1 dan di kelas 4 kemarin sudah banyak tahu tentang P5 sebenarnya ya. Nanti kalau sharing jangan di belakang layar. Kalau saya nggak bisa menjawab, kita bisa sharing berbagi dengan berkolaborasi dengan kelas 1 dan kelas 4 yang kemarin mereka sudah mempraktikkan ya teman-teman. Sampai sini sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih penasaran ya, respon saya, silakan boleh. Satu aja ya, karena waktunya sudah lewat ya. Ya Miss, satu aja kok pertanyaan aku. Miss Yani, aku izin bertanya untuk fasenya, kebetulan kan aku di kelas 4, fase B. Nah, itu fase B itu kelas 3 dan 4, aku mau bertanya tentang P5-nya ketika misalnya kelas 4 memilih 3 tema, 1, 2, dan 3. Apakah kelas 3 harus tema yang sama karena kita berada di fase yang sama? Tuh. Dan apakah pelaksanaan kayak P5 itu kan proses terus ada exhibition-nya atau apa tadi? Exhibition tuh proses apa? Asesmennya nanti hasilnya apakah itu harus berbarengan waktunya, apakah berbeda? Itu aja sih, Miss. Makasih. Luar biasa. Kembali ada yang bisa bantu jawab kelas 1 dan kelas 4? Ya, saya berusaha menjawab. Fase di kelas 3 dan 4 tadi kalau misal dari 7 tema ya. Nah, itu di platform di dimensi program pelajaran ada sudah ditentukan misalnya tapi bisa berkolaborasi kelas 3 dan 4. Kalau kita ya karena ini kelas 3-nya belum praktek kurikulum merdeka ya, baru memasuki tahun ini kelas 4. Harusnya kelas 3 dan kelas 4 ini adalah partner gurunya. Harusnya partner. Kenapa? Yang dimensi nanti kelas 4 ini bertanya kepada yang kelas 3, tema apa yang sudah ketika mereka naik ke kelas 4. Kelas 3 kan sudah nih harusnya sudah dipraktekkan. Kalau sesuai alur ini sudah dipraktekkan di kelas 3, naik ke kelas 4 orangnya sama. Kemudian Miss megang diamanai kelas 4. Harusnya Miss itu bertanya, melanjutkan lihat rapot yang mereka kelas 3 yang sudah dilakukan di tema yang sudah diambil proyeknya itu di kelas 3 itu apa? Tinggal nanti yang belum disempurnakan. Bukan disempurnakan, ganti tema lagi juga boleh. Gitu, ganti tema. Dari 7 tema itu lanjutkan tema mana yang belum. Kan tadi ada 7 tema. Ya. Nah, jadi berkolaborasi dengan ini. Kemudian untuk memilih dimensinya disesuaikan dengan tema tersebut. Gak semuanya dimasukkan ke dalam tema tersebut. Jadi intinya harus melihat ke rapot yang kelas 3-nya sebelumnya yang belum apa tinggal lanjutkan. Dan itu pun tercapai tidak, setiap anak pasti kan berbeda ketercapaiannya. Kalau si A, misalnya si A ada 5 anak yang belum tercapai di tema CP-nya tadi belum tercapai, itu yang 5 tadi tetap menyempurnakan proyek yang sebelumnya dulu. Karena tadi itu diferensiasi itu berbeda-beda, itulah PR-nya. Setiap anak pasti ketercapaiannya berbeda. Kalau dari kelas 3 naik kelas 4 CP-nya dia belum tercapai, maka selesaikan dulu, remedial dulu di kelas 4-nya. Jangan lanjut ke CP berikutnya atau tema berikutnya gitu. Cuman ya itu tadi, berarti guru itu harus sabar dan harus Bapak Ibu, intinya kita itu dimerdekakan oleh pemerintah. Silakan mau pilih tema yang mana dulu yang akan kita ambil temanya, boleh ya Nis ya. Yang penting tujuannya, capaian itu mana sudah terarah gitu ya. Jadi jangan dibingungkan harus apa dulu ya, tema apa dulu, tidak usah. Ya, sesuaikan dengan budaya yang ada di sekolah. Kenapa kita di kurikulum merdeka? Untuk memerdekakan gurunya, biar kita bahagia ya. Iya, gurunya bahagia, muridnya pun bahagia.
bahagia. Jangan dibikin mumet, jangan dibikin pusing. Karena semuanya ada di PMM Bapak Ibu. Tinggal download, kita salin nama sekolahnya, boleh nggak? Boleh saja ya. Copy paste. Ya boleh, sudah diperbolehkan kok. ATM Miss. Tetapi ya Copy catat paste ATM, adaptasi, tiru dan modifikasi. kebutuhan di sekolah seperti apa gitu. Modif dikit ya. Nah, tugas kita apa? Menganalisis, hanya menganalisis saja. Oh, ini capaian ini, indikatornya ini gitu ya. Yang harus diajarkan itu materi ini gitu. Oke, Bapak Ibu, udah ya? Baik Bapak Ibu, terima kasih waktunya dan mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu diberikan kekuatan oleh Allah dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya ya. Mohon maaf dari kami, mungkin dari segi pemaparannya atau kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang salah ya, mohon dimaafkan. Kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ibu dosen, ada tadi ya 2 SKS. Dos. 3 SKS.